Kembali lagi dengan Bapak di sini. Sebelumnya kita sudah pernah membahas bagaimana kita mencari sudut antara garis dan bidang. Nah, di sini lagi Bapak akan memberikan soal lanjutan supaya anak didik kami lebih paham lagi bagaimana mencari sudut antara garis dan bidang. Nah, kita perhatikan di papan tulis berikut. Nah, di sini ada Bapak buat soalnya. Kubus rusuknya 6. Pertanyaannya, tentukanlah tangen sudut yang dibentuk garis AC dengan bidang BDG. Langkah pertama yang harus kita perhatikan adalah kita harus bisa mencari titik potongnya antara garis dan bidang. Baru yang kedua, kita cari dia proyeksi garis itu terhadap bidang itu. Artinya proyeksi ini membentuk tegak lurus dia terhadap bidang itu. Nah, kita lihat. Pertama, kita perhatikan garisnya. Ini adalah garis AC. Di mana letak titik potongnya? Nah, letak titik potong antara garis dan bidang terletak di sini. Nampak ya? Oke. Nah, yang kedua, berarti harus kita carilah proyeksi garis AC ini atau OC ini juga disebut dengan bagian dari garis AC. Karena ini adalah perpanjangan. OC ini kan garis AC juga karena perpanjangannya. Berarti kita lihatlah perpanjangan garis OC atau AC sama aja. Karena perpotongannya di OC, kita lihat yang OC. Kita lihatlah dia proyeksinya terhadap bidang itu. Oh, karena titik O adalah titik perpotongan, maka proyeksinya di situ. Tetap dia di situ kayak tadi sudah pernah Bapak ajari. Nah, si C proyeksinya adalah terhadap bidang, berarti dia membentuk tegak lurus. Berarti dia proyeksinya adalah si G. Dia diproyeksikan karena bidangnya di sini. Berarti dapatlah proyeksi OC itu adalah siapa? GO. Nah, kalau kita tarik dia, proyeksinya adalah GO. Berarti sudut yang dibentuknya di mana? Di sini. Karena apa di sini? Karena yang dibicarakan adalah sudut AC, garis AC terhadap bidangnya. Berarti disinilah sudut yang dibentuk. Karena perpotongannya di sini. Oke, berarti nampak jelas gambarnya ya. Berarti kalau Bapak keluarkan, ini dia. Siku-siku di C, jelas ya, siku-siku di C. Kenapa siku-siku di C? Rusuk jumpa diagonal sisi akan membentuk siku-siku. Oke, bagus. Rusuknya 6 cm. Berarti ini G, ini C, ini O. Berarti GC berapa? 6 cm. CO. Nilai CO ini adalah setengah dari diagonal sisi. Ini kan diagonal sisi. Diagonal sisi nilainya berapa? 6 akar 2. Berarti ini berapa? 3 akar 2. Nah, nampak di sini ini alfanya. Jadi untuk anak didik kami sudah nampak jelas ya di segitiga siku-siku ini. Alfanya sudah ada, datarnya sudah ada, tegaknya sudah ada. Berarti apa rumus tangen alfa? Tangen alfa adalah depan sudut per datarnya. Berarti 6 cm per 3 akar 2 cm. Ini kan cm. Mati dia. Berarti ini mati. Tinggal 2 per akar 2. Kita rasionalkan. Akar 2 per akar 2. Berarti nilainya ini berapa? Ini 2 akar 2 dibagi akar 2 kali akar 2 2. Habis. Berarti jawabannya adalah akar 2. Berarti nilai tangen alfanya ini adalah yang ditanya di sini adalah tangen, nilainya adalah akar 2. Nah, bagaimana untuk anak didik kami? Mari catat dulu, nanti kita akan lanjut lagi soal berikutnya. Terima kasih. Nah, kita lanjut lagi untuk soal nomor 2. Tadi sudah Bapak jelaskan dia dikubus. Nah, di soal kali ini kita akan mempelajari dia mencari sudut antara garis dan bidang terhadap limas dalam bentuk limas dia. Nah, perhatikan soal berikut ini. Di sini dia ada limas. Dia dengan alasnya adalah persegi. Kalau alasnya persegi artinya rusuk-rusuknya ini sama dia 4 cm. Dengan rusuk tegaknya adalah akar 6 cm. Artinya ini semua sama nilainya. Karena nilai rusuknya persegi atau alasnya ini persegi sehingga nilai rusuk tegaknya ini semua sama. Artinya di sini kita buat
bahwa nilai TB nanti sama dengan TA, sama dengan TC, sama dengan TD. Artinya itu sama-sama bernilai akar 6 cm. Nah, pertanyaannya adalah tentukanlah sinus sudut antara garis TC dengan bidang TBD. Garis TC ini dengan bidang TBD. Yang mana itu bidang TBD? Yang ini ya. Kalau di garis ini dia TBD. Nampak ya? Yang di tengah-tengah itu, itulah dia TBD-nya. Artinya bagaimanakah kita mencari sudutnya itu jika garis TC ini berpotongan dengan bidang TBD? Lihat, kita bagaimana mencarinya? Langkah pertama apa? Sama seperti yang pertama tadi, kita lihat dia di mana titik potongnya, di mana dia berpotongan. Baru yang kedua, di mana dia diproyeksikan. Proyeksi antara garis TC ini terhadap bidang TBD. Oke, kita lihat. TC, berarti titik C dan T. Di mana dia berpotongan? Oke, tipot sebenarnya kalau titik ini XY karena Bapak buat ini sebenarnya di mana berpotongan, bukan titik potong ya, di mana berpotongan lah dibilang. Di mana dia berpotongan? Bapak ganti ini. Berpotongan. Di mana dia berpotongan? Di sini. Di sini ya. Berarti sudut yang dibentuk nanti akan ada di sini. Kita lihat. TC, titik C diproyeksikan terhadap bidang TBD, berarti dia tetap di sini. Sekarang kita lihat si C. Titik C diproyeksikan terhadap bidang itu adalah ini. Pas dia di tengah-tengahnya lagi. Kenapa? Karena ini rusuknya sama, yaitu 4 cm. Tapi kalau kita keluarkan dia, ya kan dia tengah-tengah, ini 4, ini 4. Berarti ini si C dia di tengah-tengahnya, artinya di sini. Ini O, berarti ini O. Kita buat O. Nah, berarti proyeksinya si C adalah ini. Berarti proyeksi garis TC terhadap bidang adalah TO yang merah ini. Di mana TO merupakan tinggi limas. Jelas ya? Nampak ini? TO ini merupakan siapa? Tinggi limas. Berarti si TO itu sama dengan siapa? Tinggi limas. Nah, jelas lah ya. Berarti kalau kita gambar segitiganya, ini T, ini C, ini O. Nah, sudut yang dibentuk adalah di sini, alfa. Kenapa di sini? Karena dia berpotongan di atas. Di sini dia berpotongan di alfanya. Oke? Sini dia berpotongan, berarti panjang TO kita nggak tahu masih berapa. OC. OC ini adalah setengah daripada diagonal sisinya, karena di bawah alasnya adalah persegi, sehingga dapat dia bahwa panjang AC ini adalah 4 akar 2, sehingga OC-nya berapa? 2 akar 2. Kenapa? Karena AC adalah diagonal sisi. OC adalah siapa? Setengah diagonal sisi. Nah, berarti dia berapa? Setengah dari 4 akar 2 kali ini dia berapa? 2 akar 2. Sehingga panjangnya ini adalah 2 akar 2. TC sudah Bapak buat di sana. Panjangnya berapa? Akar 6 cm. Yang ditanya adalah berapakah nilai sinus sudutnya? Nah, ini kan depan sudut. Berarti sinus alfa adalah ini dia depannya. Depan sudut. Apa rumus sinus alfa? Depan bermiring. Berarti berapa? Siapa depannya? 2 akar 2 akar 6. Oke, kita rasionalkan. Kali akar 6 per akar 6. Berarti hasilnya ini berapa? Kalau kita buat di sini 2 akar 2 kali akar 6, akar 12 per akar 6 kali akar 6, 6. Berarti ini habis. Dia akar 12 berapa nilainya? 2 akar 3 ya, per 3. Berarti nilai sinus sudut dari antara garis TC dengan bidang TBD adalah 2 akar 3. Bagaimana saudara didik kami? Bisa? Intinya di mana kita bisa melihat perpotongan antara garis dan bidang, dan bagaimana kita memproyeksikan garis terhadap bidang. Oke, untuk anak didik kami,
Sekian untuk contoh soal nomor 2, nanti kita akan belajar lagi contoh soal untuk nomor 3. Dan Bapak di sini kita lanjut lagi soal berikutnya. Nah, ini Bapak kasih soal terakhir. Mudah-mudahan anak kami semakin memahami supaya dalam menjawab soal ini untuk mencari sudut antara garis dan bidang lebih paham lagi. Karena sebelumnya sudah Bapak terangkan, sekarang lagi sudah ada 3 soal Bapak terangkan. Nanti dicoba lagi berlatih supaya bisa mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan dimensi ruang untuk mencari sudut antara garis dan bidang. Nah, perhatikan di sini anak didik kami. Nilai kosinus sudut antara garis HB dengan bidang CDHG. Nah, Bapak buat contohnya di sini lagi. Nilai rusuknya ini 6 cm, panjang rusuknya 6 cm. Artinya semua sama ya, berarti ini juga 6 cm. Nah, yang ditanya di sini nilai kosinusnya antara garis HB dengan bidang CDHG. Langkah pertama bagaimana? Berpotongan. Antara siapa? Garis dan bidang. Yang kedua, proyeksi. Siapa? Garis juga terhadap bidang. Nah, perhatikan anak didik kami. Garisnya siapa? HB. Ini HB ya. Bidangnya siapa? CDHG. CDHG. Nah, kalau kita lihat di mana dia berpotongan? Di BK atau di H? Oh iya, dia berpotongan di H. Karena garis si HB ini, titik di H ini berpotongan juga terhadap bidang ini di titik H. Berarti di sini dia berpotongannya. Nah, langkah kedua adalah kita melihat bagaimana proyeksi garis itu terhadap bidang. Kita cari proyeksinya. Karena titik H berada pada bidang CDHG, maka proyeksinya tetap di sini. Ingat ya untuk anak didik kami. Nah, sekarang titik B. Proyeksinya terhadap bidang kemana? Tegak lurus. Berarti ini dia proyeksinya. Berarti kalau kita lihat proyeksinya adalah di C. Berarti ini dia di C. Berarti proyeksi garis HB ini adalah garis apa? HC. Nah, kalau kita tarik, ini dia. Kita tarik. Oke. Kalau kita tarik, inilah dia proyeksinya. Berarti proyeksi HB terhadap bidang CDHG adalah garis HC. Nah, kalau kita perhatikan sudah dapat ya proyeksinya, berarti dia di sini terbentuk segitiga apa? CBH. Berarti kalau kita keluarkan, ini dia H, ini dia C, ini dia B. Sudut yang dibentuk di mana? Di sini. Di mana letak perpotongannya? Berarti di sini dia sudut alfanya. Berarti alfanya di sini ya. Oke, langkah berikutnya. Di manakah letak siku-sikunya? Di C ya. Kenapa di C? Masih ingat? Diagonal sisi jumpa rusuk pada bidang yang berbeda akan membentuk apa? Siku. Oke, lihat. Karena HC adalah diagonal sisi, maka ini 6 akar 2. Bisa ya? BC. Karena BC adalah rusuk, maka nilainya ini apa? 6 cm. Ini 6 akar 2 cm. Karena HB adalah diagonal ruang, berarti nilainya ini berapa? 6 akar 3 cm. Oke, yang ditanya adalah nilai kosinus sudutnya. Apa rumus kosinus? Kosinus alfa adalah datar per miring. Artinya di mana letak sudutnya, ini sudutnya, berarti ini datarnya. Berarti 6 akar 2 dibagi berapa? Miringnya 6 akar 3. Berarti ini habis. Ini akar 2 per akar 3. Kita rasionalkan kali akar 3 per akar 3, maka nilainya adalah akar 6 per 3. Berarti nilai sudut alfa, nilai kosinus alfanya, nilai kosinus sudutnya adalah sebesar 6 akar 6 per 3. Oke, sekianlah pertemuan hari ini. Mudah-mudahan anak didik kami semakin mengerti dan semakin memahami
bagaimana mengerjakan soal-soal untuk mencari sudut antara garis dan bidang. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana mencari sudut antara bidang dengan bidang. Harapan Bapak, mudah-mudahan anak didik kami terus berlatih mengerjakan soal-soal yang ada di buku paket kita. Sekianlah pembelajaran hari ini. Harapan Bapak, kita tetap diberkati Tuhan. Semoga kita dalam lindungan Tuhan dan kita dalam keadaan sehat-sehat saja. Salam dari Bapak, salam Stoda, salam jaya.